poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama. Pagi Ibu dan teman-teman, jadi hari ini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi Pancasila pada Orde Baru dan demokrasi era reformasi. Yang pertama saya akan jelaskan adalah tentang demokrasi Pancasila pada Orde Baru. Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 merupakan suatu sistem pemerintahan yang dibentuk di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Era ini ditandai dengan upaya untuk menstabilkan negara setelah periode kekacauan politik yang terjadi pada akhir Orde Lama. Meskipun mengusung nama demokrasi Pancasila, praktik demokrasi pada masa ini seringkali dikritik karena cenderung otoriter dan membatasi kebebasan politik. Sistem demokrasi Pancasila Orde Baru ada beberapa poin. Yang pertama ada latar belakang. Setelah jatuhnya Presiden Soeharto mengambil alih kekuasaan dan memperkenalkan konsep demokrasi Pancasila sebagai sistem politik yang diharapkan dapat menyatukan berbagai elemen masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara yang harus diinternalisasi oleh seluruh rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila pada masa era Orde Baru. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru menekankan beberapa prinsip antara lain. Ada kedaulatan rakyat. Meskipun kedaulatan rakyat diakui dalam praktiknya, partisipasi politik masyarakat sangat dibatasi. Yang berikut ada musyawarah untuk mufakat. Proses pengambilan keputusan lebih mengedepankan musyawarah, tetapi seringkali keputusan diambil oleh elit politik tanpa melibatkan masyarakat secara luas. Dan yang terakhir ada keadilan sosial. Pemerintah berusaha untuk menciptakan keadilan sosial, tetapi seringkali kebijakan yang diambil tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Ada struktur politik. Pada masa Orde Baru, struktur politik di Indonesia didominasi oleh golongan karya atau Golkar yang menjadi partai politik utama. Partai-partai lain seperti Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP diizinkan beroperasi tetapi dalam batasan yang ketat. Pemilihan umum diadakan, tetapi hasilnya seringkali sudah ditentukan sebelumnya dan terdapat banyak praktik kecurangan. Dan yang berikut juga ada pembatasan kebebasan. Meskipun mengklaim menerapkan demokrasi, Orde Baru dikenal dengan pembatasan kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Media massa dikontrol ketat dan kritik terhadap pemerintah seringkali dihadapi dengan tindakan represif. Organisasi-organisasi masyarakat sipil dan gerakan pro-demokrasi ditekan dan banyak aktivitas yang ditangkap atau dihilangkan. Ada kritik terhadap demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Banyak kalangan mengkritik praktik demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru sebagai bentuk otoritarianisme yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi sejati. Meskipun Pancasila dijadikan sebagai landasan ideologi, implementasinya seringkali tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan partisipasi masyarakat. Penekanan pada stabilitas politik seringkali mengorbankan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Dan yang terakhir ada akhir era Orde Baru. Era Orde Baru berakhir pada tahun 1998. Ketika terjadi krisis ekonomi yang parah dan gelombang protes masyarakat yang menuntut reformasi, kejatuhan Soeharto menandai awal dari era reformasi, di mana praktik demokrasi di Indonesia mulai mengalami perubahan signifikan menuju sistem yang lebih terbuka dan partisipatif. Adalah ada demokrasi era reformasi. Era reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998, ditandai dengan transisi menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Praktik demokrasi selama periode ini mencakup pemilihan umum yang lebih demokratis, rotasi kekuasaan, dan peningkatan hak-hak dasar warga negara, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan problematika. Beberapa poin dalam demokrasi era reformasi adalah yang pertama, karakteristik demokrasi era reformasi. Pemilu yang lebih demokratis. Pemilihan umum diadakan dengan sistem yang lebih transparan dan adil.
memungkinkan rakyat untuk memilih wakil mereka secara langsung. Yang berikut ada rotasi kekuasaan. Terdapat pembatasan masa jabatan bagi presiden dan kepala daerah yang hanya dapat menjabat maksimal 2 periode. Yang berikut ada rekrutmen politik terbuka. Setiap warga negara yang memenuhi syarat dan dapat berpartisipasi dalam politik tanpa diskriminasi memberikan kesempatan yang lebih luas untuk terlibat dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, ada jaminan hak dasar warga negara. Kebebasan berpendapat, berserikat, dan kebebasan pers dijamin meskipun masih ada tantangan dalam implementasi. Ada perubahan dalam sistem politik. Dalam perubahan dalam sistem politik, ada 2 poin, yaitu yang pertama transisi kepemimpinan. Setelah lengsernya Soeharto, pemimpinan beralih ke B.J. Habibie yang membuka jalan bagi reformasi politik dan demokratisasi. Yang kedua ada sistem multipartai. Era reformasi memperkenalkan sistem multipartai di mana berbagai partai politik dapat berkompetisi dalam pemilihan umum, berbeda dengan dominasi satu partai pada masa Orde Baru. Ada kebebasan pers dan ruang publik. Nah, dalam kebebasan pers dan ruang publik juga ada beberapa poin. Pertama, kebebasan pers. Era reformasi memberikan ruang bagi media untuk beroperasi tanpa tekanan pemerintah, kemungkinan kritik dan diskusi publik yang lebih terbuka. Yang berikut ada partisipasi masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses politik baik melalui pemilu maupun melalui organisasi masyarakat sipil. Ada tantangan dan problematika, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun ada kemajuan, korupsi masih menjadi masalah serius yang mengganggu proses demokrasi. Yang berikut ada kekerasan dan intimidasi. Beberapa kelompok masih menghadapi kekerasan dan intimidasi yang menghambat kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Berikut adalah perbandingan antara masa demokrasi pada reformasi dan masa demokrasi Pancasila pada Orde Baru. Dalam perbandingan ini ada beberapa poin. Yang pertama, prinsip dasar. Demokrasi Pancasila Orde Baru, meskipun mengusung nama Pancasila sebagai ideologi negara, praktik demokrasi pada masa ini cenderung otoriter. Kedaulatan rakyat diakui, tapi dalam praktiknya, partisipasi masyarakat sangat dibatasi. Keputusan politik seringkali diambil oleh elit tanpa melibatkan rakyat secara luas. Yang berikut ada demokrasi era reformasi, menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Kedaulatan rakyat diimplementasikan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, di mana masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Ada struktur politik. Nah, Orde Baru struktur politiknya itu didominasi oleh golongan karya atau Golkar sebagai partai utama dengan pembatasan ketat terhadap partai-partai lain. Pemilihan umum seringkali tidak transparan dan hasilnya sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan era reformasi memperkenalkan sistem multipartai yang memungkinkan berbagai partai politik yang berkompetisi. Pemilihan umum diadakan dengan lebih transparan dan masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan wakil mereka. Adalah mengapa demokrasi ini tidak bertahan lama. Nah, yang pertama itu ada demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Ya, alasan mengapa demokrasi ini tidak bertahan lama adalah yang pertama itu ada otoritarianisme dan pembatasan kebebasan. Yang berikut ada korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang berikut ada krisis ekonomi dan yang terakhir kurangnya legitimitas. Itu adalah ada demokrasi era reformasi. Nah, alasan mengapa demokrasi era reformasi ini tidak bertahan karena yang pertama, tantangan dalam implementasi, yang kedua, fragmentasi politik, yang ketiga, krisis kepercayaan, dan yang terakhir ada tantangan global dan sosial. Dari demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru merupakan suatu sistem yang mengklaim mengedepankan nilai-nilai Pancasila, tetapi dalam praktiknya seringkali bersifat otoriter dan membatasi kebebasan politik. Meskipun ada upaya untuk menciptakan stabilitas dan keadilan sosial, banyak kritik yang menyatakan bahwa sistem ini tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Perubahan menuju demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif
partisipatif baru terjadi setelah berakhirnya era Orde Baru, menandai transisi penting dalam sejarah politik Indonesia. Kesimpulan dari demokrasi era reformasi adalah harapan baru dengan penegakan sistem multipartai, pemilihan umum yang lebih demokratis, dan meningkatkan kebebasan berpendapat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses politik, dan nilai-nilai demokrasi mulai diimplementasikan dengan lebih baik. Namun, era ini juga menghadapi tantangan serius seperti korupsi yang masih mengganggu, fragmentasi politik, dan krisis kepercayaan terhadap institusi politik.